Halo semua, halo SN, selamat datang di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan skema pembayaran gaji pokok bagi para tenaga honorer yang nantinya akan diangkat menjadi P3K per waktu. Nilainya bisa tembus hingga dengan 5 jutaan rupiah apabila memang menerapkan kebijakan alternatif kedua. Informasi selengkapnya ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Rekan-rekan halo SN, pemerintah pusat telah resmi menetapkan skema gaji pokok bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di beberapa wilayah, ya, khususnya wilayah Jawa Barat. Penetapan tersebut menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini memang tengah menantikan kepastian status dan kesejahteraan mereka. Keputusan ini ditekan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herini Widiantini melalui keputusan Menpan.RB nomor 16 tahun 2025. Nanti untuk link keputusan Menpan.RB nomor 16 ini nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Rekan-rekan bisa mendownload dan melihat secara utuh terkait dengan keputusan ini. Di dalam keputusan Menpan.RB tersebut memang diatur besaran gaji pokok yang akan diterima oleh P3K per waktu dengan mempertimbangkan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, tentu besaran gaji pokok yang akan diterima P3K per waktu itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena bisa saja juga mempertimbangkan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah. Menariknya, skema pembayaran gaji ini menawarkan dua alternatif. Yang pertama adalah besaran gaji P3K per waktu itu minimal setara dengan penghasilan terakhir yang diterima P3K per waktu saat berstatus sebagai tenaga honorer. Dan yang kedua adalah besaran gajinya juga akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota yang tengah berlaku di tempat P3K tersebut bertugas. Jadi ini yang menarik karena ada dua alternatif. Yang pertama, besaran gaji minimal setara dengan penghasilan terakhir dan juga bisa disesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota tempat P3K tersebut. Artinya gaji pokok itu bisa lebih tinggi dari P3K penuh waktu apabila UMK tersebut tergolong besar dan apabila memang pemerintah daerah tersebut menerapkan pembayaran gaji P3K per waktu disesuaikan dengan upah minimum regional kabupaten kota. Nah, jika menerapkan alternatif kedua, yakni sesuai dengan upah minimum regional kabupaten kota, maka bisa kita lihat beberapa kabupaten ini ya rekan-rekan sekalian. Di sini ada beberapa angka dari upah minimum kabupaten kota. Sebagai contoh, untuk Kota Bekasi 5.600.000, Kabupaten Karawang 5.500.000. Nah, sebagai contoh misalnya apabila Kota Bekasi menerapkan upah minimum besaran gaji P3K per waktu sesuai dengan upah minimum kabupaten, maka jumlah gaji pokok P3K per waktu di Kota Bekasi adalah 5.690.000 atau bisa saja mendekati jumlah ini. Jadi ini maksud alternatif kedua, artinya bisa disesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota yang berlaku di kabupaten tersebut. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.